Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milatul Munawwaroh, NIM 1917201015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 29. Pada materi kali ini ada beberapa subbab. Yang pertama itu ada pengertian, ada subjek, ada surat ketetapan, dan ada juga objek, ada juga perhitungan pajak penghasilan, dan yang terakhir pelunasan pajak penghasilan. Ada pengertian pajak penghasilan pasal 29. Pajak penghasilan pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum pada surat pemberitahuan atau SPT tahunan, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi kredit PPh. PPh 29 ini merupakan sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak dikurangi dengan kredit pajak penghasilan. Jenis pajak penghasilannya itu ada PPh 21, PPh 22, pajak penghasilan 23, pajak penghasilan pasal 24 dan pasal 25. Singkatnya, PPh pasal 29 itu merupakan PPh kurang bayar yang diketahui pada saat melakukan serangkaian proses pelaporan SPT tahunan PPh. Pajak penghasilan pasal 29 akan terjadi apabila pajak terutang pada tahun pajak berjalan melebihi jumlah kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain maupun yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak itu sendiri. Subjek pajak penghasilan pasal 29, yakni ada pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan itu akan dilakukan untuk setiap WP atau wajib pajak, maka pelaporan SPT pajak penghasilan yang menimbulkan kurang bayar sesuai ketentuan PPh pasal 29, maka subjek PPh 29 ini bisa terjadi pada pajak wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Namun PPh pasal 29 kurang bayar ini jarang terjadi pada pelaporan SPT tahunan. PPh pasal 21 bagi karyawan karena besar pajaknya umumnya bersifat konstan alias tidak berubah setiap bulannya selama tahun pajak itu sendiri. Kecuali PPh 21 karyawan tersebut terdapat tambahan bonus atau pindah kerja pada 2 atau lebih perusahaan dalam 1 tahunnya dan lainnya yang menimbulkan PPh pasal 29 itu sendiri kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar yakni SKPKB yang mana surat ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak itu sendiri bagian tahunan pajak. Apabila terjadi hal sebagai berikut, itu yang pertama itu ada apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang tidak atau kurang bayar. Yang kedua ada apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikomparasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Yang keempat itu ada apabila kewajiban-kewajiban pembukuan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam PPh 28 atau 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Atau yang kelima ada apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud hanya dana ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak itu sendiri. Bagian tahunan pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar seperti itu. Pajak penghasilan pasal 29 yang pertama itu ada wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu, WPOP, PT.
Yang pertama itu ada PPh 25 yang sudah dilunasi, itu sama dengan 0,75 kali jumlah penghasilan atau omset per bulannya. Yang kedua PPh 29 yang harus dilunasi, PPh yang masih terutang dikurangi PPh 25 yang sudah dilunasi. Yang kedua itu ada wajib pajak badan, yang mana angsuran PPh 25 sama dengan PPh tentang tahun lalu kali 12 bulan dalam 1 tahun. 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang terutang dikurangi angsuran PPh 25. Pajak penghasilan pasal 29 sendiri itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh atau diperoleh oleh wajib pajak itu sendiri, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan wajib pajak itu sendiri. Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 yang menjadi objek pajak itu sendiri adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga ada laba usaha. Yang keempat ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Pajak penghasilan pasal 29. Pajak penghasilan pasal 29 atau PPh 29 ini merupakan kekurangan pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi atau wajib pajak dapat meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008, PPh 29 adalah PPh kurang bayar yang telah tercantum dalam SPT tahunan PPh, yakni sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh pasal 25. Jadi PPh pasal 25 dan PPh pasal 26 pada intinya adalah saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain. Perhitungan wajib pajak, yakni yang pertama itu dari wajib pajak badan, yaitu ada PT ABC telah menghitung PPh terutang dengan tahun pajak 2020 sebesar 500 juta dalam setahun. Tapi pada 2021 PT ABC memiliki laba yang lebih besar dan setelah dilakukan perhitungan kembali, pajak terutangnya pada 2021 itu sebesar 700 juta. Maka perhitungan PPh adalah sebagai berikut. Yang pertama itu angsuran PPh 25 tahun 2020, yakni 500 juta dibagi 12 ini per bulannya ya, jadi 41.666.666 dan PPh terutang 2021 yakni ada 700 juta. Dan maka PPh pasal 29 yang harus dilunasi adalah PPh yang terutang dikurangi angsuran PPh 25. Yang pertama berarti PPh yang terutang itu ada 700 juta dikurangi angsuran PPh 25 yakni 500 juta. Jadi hasilnya 200 juta. Jadi pajak penghasilan pasal 29 yang harus dilunasi yakni 200 juta. Pelunasan PPh 29. Jadi kata PPh 29 itu merupakan sebuah pelunasan dari kredit atau hutang-hutang yang ada pada PPh pasal 21, PPh pasal 22, pasal 23, 24, bahkan 25. Dan pelunasan ini merupakan kekurangan pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Paling lambat dibayar sebelum SPT tahunan PPh disampaikan untuk wajib pajak orang pribadi, paling lambat itu pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Dan untuk wajib pajak badan itu paling lambat itu pada tanggal 30 April tahun berikutnya. PPh itu tidak melunasi tepat waktu itu akan dikenai sebuah sanksi, yakni sanksi administrasi yang berupa bunga sebesar 2% per bulannya, itu untuk wajib pajak. Dan bunga tersebut dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran.
9 itu merupakan sebuah pelunasan sebelum SPT tahunan itu berakhir. Dan sebelum SPT tahunan itu berakhir, semua pajak itu wajib dilunasi. Tidak boleh diundur-undur karena nanti akan dikenai sebuah sanksi pastinya. Dari saya mengenai PPh pasal 29, di sini saya juga masih belajar mengenai pajak penghasilan pasal 29. Apabila kurang memuaskan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.